Nama saya Asad Fajli. Saya officer Telkomsel di Regional Papua Maluku, yang pada hari ini akan bertindak ya sebagai MC dan akan memandu training online kita selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita ada Kakak Paideya Gratia Sumihe atau biasa dipanggil Kakak Grace ya. One Young World Ambassador 2023 and founder Gracie Curse Hair Care Brand ya. Oke, halo Kakak Grace. Boleh di open mic sejenak? Oke, halo Kak Asad. Siap. Oke, statementnya Kak, kita lanjut dulu. Ya. Oke, teman-teman. Ulasan singkat ya terkait profil Kakak Grace ya, teman-teman. Beliau adalah lulusan dari Universitas Kristen Satya Wancana di Kota Jakarta ya, Kakak. Nah, beliau juga Di ini, Salatiga, Kak. oh di Salatiga, Salatiga. siap. Oh sorry, oke siap. Oke, beliau ini punya pengalaman di beberapa organisasi ya. Kemudian juga ada beberapa pengalaman kerja yang sampai saat ini masih dijalankan ya, yakni program officer and business coach di Prestasi Junior Indonesia mulai dari April hingga sekarang ya. Kemudian entrepreneur teacher at Papua Kasih School dari Agustus hingga sekarang. Kemudian salah satu entrepreneur juga di Papua ya, founder Gracie Curly Hair Care Brand ya, dari Juni sampai sekarang. Nah, beliau juga adalah theological English lecturer di eh, STFT ya, kakak ya, STFT GKI Iya, betul. Yeskizne. Kemudian ada banyak lagi lah untuk profil-profilnya dari kakak Grace ya. Nanti mungkin bisa langsung disampaikan oleh kakak Grace secara live ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama ya, teman-teman, kita langsung saja mulai materinya yang akan disampaikan langsung oleh kakak Grace ya. Training online desain grafis with Canva. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan kepada kakak Grace. Terima kasih. Silakan kakak. Oke, terima kasih Kak Asad. Ya, Saya izin share screen ya, Kak. Uh, silakan kakak. oke. Apakah sudah terlihat? Kak Asad, apakah sudah terlihat? Sudah kakak, mungkin Sudah, sisa Kak, di sudah. full screen saja kakak. Oke, Sudah Oke bisa, Kakak. kak. oke siap. Sebentar ya, ini di saya masih hitam. Oke, dia kembali lagi ke ini ya, Kak. Uh, ini dia mode slideshow atau? Masih belum full screen kak. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan belum ya? Nah, sip. Mas, ya, oke, sudah kelihatan. Udah ya. Sudah Oke, full maaf screen, ya siap. teman-teman. Oke. Nah, semangat pagi teman-teman. Walaupun di Indonesia Timur sekarang udah sore ya, tapi tetap semangat pagi. Saya mau apresiasi dulu nih buat teman-teman yang walaupun sudah capek kuliah dari pagi, ada kegiatan, dan mungkin masih ada kuliah lagi nanti sebentar, tapi tetap semangat buat kita belajar sama-sama hari ini. Sudah pernah kenal saya sebelumnya? Sudah? Oke, belum ya. Jadi perkenalkan, tadi sudah dijelaskan dulu sedikit sama Kak Asad. Perkenalkan, saya namanya Grace Sumihe, boleh dipanggil Kak Grace. Saat ini saya mau tanya dulu ke teman-teman nih. Kira-kira saya orang apa? Ada yang tahu? Kita perkenalan dulu ya. Ada yang tahu Kak Grace ini orang apa? Dari marganya coba. Apa bisa ditebak? Boleh open mic aja nggak apa-apa ya teman-teman. Kita santai aja. Ada yang bisa tebak atau mau tulis di kolom chat? Udah ada, sebentar Sudah Kak ada Grace yang menjawab saya. ini kak di kolom chat. Ada dari Ambon, NTT, Oh, Jayapura katanya. Serui wah juga. banyak sekali ya. Kakak dari Flores.
Dari Flores. Oke, nah sudah ada yang jawab benar nih dari Sorong, dari Unamin Sorong, Kakak Bernat. Betul ya teman-teman, saya bukan, kalau dari marga nih kayak orang Jepang ya, tapi sebenarnya bukan orang Jepang. Terus saya juga bukan orang Ambon, sering dikira Ambon, tapi saya orang Papua. Saya lahir besar di Papua, Peranakan Biak Sanger. Jadi ada biaknya, teman-teman yang jawab benar, biak, betul. Oke, saya lahir besar di Jayapura dan mendedikasikan semangat saya untuk membantu mengembangkan generasi muda di Papua melalui pekerjaan saya sebagai business coach dan juga program officer di Prestasi Junior Indonesia. Saya juga sebagai guru kewirausahaan di Sekolah Dasar Papua Kasih di Jayapura. Dan saya juga sebagai pengusaha atau founder dari Gracie Curls. Ini adalah brand untuk produk perawatan rambut keriting lokal. Jadi bukan yang saya reseller beli dari luar terus dijual lagi, tapi saya buat sendiri produk rambut keritingnya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk perkenalan saya, teman-teman. Sesi kali ini bukan sesi yang monoton, sehingga teman-teman tidak hanya mendengarkan saya, tetapi ini adalah sesi yang interaktif. Sehingga silahkan untuk memberikan pendapat, pertanyaan, ataupun saran. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, sebentar. Nah, saya langsung todong nih dengan pertanyaan. Kira-kira menurut teman-teman nih sebagai mahasiswa, perlu nggak sih belajar desain grafis? Kalau perlu atau tidak perlu, itu kenapa? Oke, perlu. Kenapa Kak Faisal jawab perlu? Kenapa sih sebagai mahasiswa perlu belajar desain grafis? Teman-teman yang lain masih ditunggu. Oke, ada dari Kak Andrea Mawar. Perlu banget. Sip. Kenapa coba perlu? Semuanya jawab perlu nih, tapi belum ada alasannya. Perlu sekali. Oke, presentasi untuk ujian skripsi. Good. Perlu agar kita bisa membuat suatu nilai guna. Wah, mantap-mantap. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Kak Grace lanjutkan. Oh, ada, masih banyak ya. Perlu karena kita juga bisa menggunakan di dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Sip. Biar feed Instagramnya rapi. Wah, ini kayaknya anak-anak media sosial banget ini. Oke, kita lanjut ya. Benar sekali teman-teman, jawaban dari teman-teman semua sudah benar. Mahasiswa dan desain grafis itu erat sekali hubungannya ya. Jadi yang pertama, dalam dunia akademik atau perkuliahan, teman-teman akan pasti diminta sama dosen untuk membuat presentasi, membuat modul, tugas, dan lain-lain yang membutuhkan desain. Juga di dalam dunia organisasi, teman-teman ketika mau buat kegiatan pasti membutuhkan desain. Misalnya buat spanduk atau buat e-poster untuk membuat konten-konten yang menarik. Nah, yang kedua, dengan belajar desain grafis, teman-teman tidak akan memiliki bekal atau kemampuan yang akan berguna di masa sekarang, tapi akan berguna di masa depan. Contohnya nih, Kak Grace bukan desainer atau tidak kuliah desain, tadi sudah dijelaskan ya, Kak Grace itu lulusan dari Satya Wacana untuk pendidikan bahasa Inggris. Jadi tidak ada background desain sama sekali. Tapi Kak Grace sering dan selalu mendesain karena pekerjaan sebagai guru untuk membuat presentasi buat anak-anak murid supaya mereka tertarik buat belajar. Lalu sebagai pengusaha juga membuat konten-konten usaha supaya konsumen itu tertarik buat beli. Dan tidak sering juga banyak teman-teman pengusaha lain yang minta Kak Grace untuk buat desain logo, brosur, mungkin spanduk usahanya mereka. Dan ini tuh dibayar teman-teman. Jadi untuk belajar desain grafis itu adalah investasi buat diri teman-teman sendiri karena kalian dapat meningkatkan keterampilan yang bisa menjadi sumber pendapatan juga nantinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, desain grafis ini akan membantu teman-teman untuk memvisualisasikan atau menggambarkan profil diri teman-teman dan dituangkan dalam portofolio atau CV nanti yang akan kita bahas secara lebih mendalam dalam materi hari ini. Oke. Nah, Kak Gas tanya lagi nih, tolong jawab di kolom chat lagi ya. Apakah kalian familiar dengan Canva? Apa kalian sudah gunakan atau belum? Atau mungkin sudah ada di HP tapi nggak tahu cara gunainnya, Kak? Atau mungkin sudah Kak tapi malas desainnya kayak gitu. Silakan dituliskan.
Oke, wah sudah banyak ya, sudah Kak, sudah digunakan. Iya sering dipakai setiap hari. Wah, keren-keren. Oh, ada yang belum juga, belum. Sangat familiar. Awalnya iya, setelah dipakai rupanya banyak desain yang disediakan. Betul. Belum, Kakak sudah ada aplikasi tapi bingung cara penggunaannya. Oke, sip. Banyak juga yang sudah familiar ya, sudah pakai, tapi ada teman-teman juga yang belum atau ini pertama kalinya belajar menggunakan Canva, desain grafis. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama belajar yang sudah sering pakai dan mungkin tahu bagaimana caranya. Boleh silakan nanti teman-teman boleh kasih pendapat, boleh kasih kita santai saja ya teman-teman, boleh sharing ilmu sesama kita. Jadi kita sama-sama belajar, Kak Grace belajar dari kalian, kalian juga belajar dari Kak Grace. Oke? Nah, lanjut ya. Selanjutnya, oke, nah ini adalah aplikasi Canva. Teman-teman bisa download di desktop dan juga di handphone. Ada aplikasinya dan juga melalui website. Nah, ini ada akun yang free dan juga pro. Pro ini berbayar, teman-teman. Lalu untuk menggunakan Canva, teman-teman butuh koneksi internet. Jadi kalau tanpa koneksi internet tidak bisa ya untuk menggunakan aplikasi ini. Oke. Nah, kenapa sih harus Canva? Yang pertama karena aplikasi ini tuh mudah digunakan. Mungkin Kak Asep mungkin masih muda ya. Apa Kak Arif deh? Kak Arif atau kakak-kakak Telkomsel yang lain, mungkin generasi 90-an atau 80-an, relate sekali, mengerti sekali bagaimana susahnya belajar desain grafis. Kita nggak ada namanya aplikasi seperti Canva, itu harus belajar sendiri, harus pakai Photoshop atau Corel Draw atau mungkin ikut kelas desain atau masuk kuliah perkuliahan di bidang desain grafis. Nah, aplikasi Canva ini membantu sekali buat teman-teman yang tidak ada background desain grafik sama sekali, karena gampang digunakan, tinggal klik 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 terus udah jadi. Oke, selanjutnya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali atau belum pernah menggunakan, jangan khawatir karena ini user friendly, teman-teman akan bisa menggunakannya dengan baik. Lalu yang kedua, aplikasi ini bisa memiliki berbagai template siap pakai. Jadi ada 500.000 lebih template yang sudah disiapkan yang bisa teman-teman pakai langsung. Jadi bisa digunain. Misalnya kalian mau buat brosur, tinggal cari aja brosur. Atau mau buat postingan Instagram. Atau mau buat postingan di Facebook, tinggal cari aja langsung dapat. Nah, yang ketiga ini gratis. Jadi tidak usah khawatir harus bayar-bayar. Walaupun ada akun berbayarnya, tapi gratis itu sudah mencakup banyak sekali elemen-elemen, template yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ada yang terakhir ini adalah bisa diakses di mana saja. Mau kalian di kampus, di rumah, di pasar, di gunung, di lembah, di laut, pun sekalipun kalian kalau misalnya mau akses bisa asalkan ada internet. Nah, selanjutnya, color palette Canva. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, ada di dalam modulnya yang sudah dibagikan di WhatsApp group, teman-teman. Bisa dilihat kalau untuk color palette Canva ini akan membantu teman-teman untuk menentukan warna yang kira-kira serasi dipasangkan bersama-sama dalam suatu desain. Nah, selain itu, di website ini teman-teman juga bisa belajar gimana sih caranya membuat desain atau banyak sekali materi-materi tentang Canva yang bisa teman-teman pelajari di link ini. Jadi boleh dicatat atau mau di screenshot juga bisa. Oke, selanjutnya. Nah, oke teman-teman, untuk mendesain dengan Canva, yang pertama ini Kak Grace tidak akan mendalam tentang bagaimana desain yang baik karena sebelumnya sudah dimasukkan ya di dalam modul yang sudah dibagikan di WhatsApp group. Jadi ini lebih ke persiapan teman-teman sebelum membuat suatu desain. Nah, yang pertama teman-teman silahkan tentukan kira-kira kalian mau bikin desain apa. Misalnya mau bikin desain brosur, atau CV, atau kartu nama, ID card, dan lain-lain. Dan yang kedua, silahkan pilih template atau custom ukuran kanvas yang sesuai. Karena ini juga penting, biasanya kalau teman-teman lihat, ada beberapa teman yang mengupload, misalnya ukurannya itu buat story di Instagram atau story di Facebook, tapi di-uploadnya di feed Instagram. Nah, itu kan pasti atasnya atau bagian judulnya itu akan kepotong. Ini penting untuk dibuat
atau penting untuk diperhatikan karena custom ukuran kanvas itu harus sesuai dengan desain yang teman-teman mau buat. Nah, selanjutnya teman-teman silakan siapkan foto. Jadi kalau misalnya kalian mau buat foto untuk postingan desain buat produknya teman-teman, misalnya ada yang jadi pengusaha nih atau punya usaha, silakan siapkan foto produknya. Misalnya Kak Grace ngambil ini ya, mau ada usaha skincare. Nah, silakan difoto dulu, terus eh, tentukan informasi apa yang teman-teman butuhkan untuk eh, produk tersebut. Atau misalnya kalian dalam organisasi mau bikin kegiatan sosial, kira-kira apa aja yang mau dimasukkan dalam situ, informasi apa yang dibutuhkan. Contohnya, tempat kegiatan sosialnya di mana, waktunya kapan, lalu lewat apa medianya, mungkin online kah atau offline, dan itu semua harus disiapkan sebelum kalian membuat desain. Nah, yang berikutnya adalah konsep, tema, atau warna yang diinginkan. Jadi, teman-teman silakan tentukan konsepnya seperti apa, tema dari desainnya atau warnanya harus sesuai, seperti yang tadi Kak Grace sudah jelaskan bahwa harus ada kesesuaian warna supaya tidak harus selaras ya, tidak jomplang sana jomplang sini. Oke, dan selanjutnya adalah be kreatif. Jadi langsung desain aja sekreatif mungkin yang kalian bisa. Dan jangan pernah takut buat mencoba untuk desain. Nah, untuk ini, untuk desain di Canva, Kak Grace tidak akan bahas secara mendalam satu persatu tentang desain yang baik, mengingat waktu ya teman-teman, dan juga sudah cukup jelas sekali ya, dibuatkan tutorialnya dalam modul yang sudah dibagikan ke teman-teman. Dan apresiasi sekali ya buat Telkomsel, udah lengkap sekali. Teman-teman tinggal dilihat saja, dibaca, itu sudah langsung bisa ini gunakan aplikasinya. Sudah tahu, oh harusnya kayak gini ya. Jadi jangan dibiarkan mengendap di WhatsApp grup teman-teman, tapi dibaca, dipahami, dan dicoba. Itu yang terutama. Nah, kita akan langsung belajar sebentar supaya teman-teman langsung praktek untuk menggunakan aplikasi Canva di HP. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu terkait aplikasi Canva-nya? Ada kakak. Oke. Bagaimana kakak? Tidak Ya, ada? baik, Oke, baik. silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Alyam Dawale. Saya dari Fakultas Fisip, jurusan Antropologi. Ingin tanya, kakak, bagaimana Canva dengan Corel Draw ini? Apakah dia punya cara desainnya sama atau beda? Itu untuk yang ke satu. Yang ke Oke. satu, yang berikutnya untuk Canva. Canva ini apakah dia punya perusahaannya mungkin dari Indonesia atau dibuat dari mana? Dia punya perusahaan Canva ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alyamda. Saya langsung jawab ya Kak Alyamda. Baik, untuk aplikasi Corel Draw dan Canva ini sebenarnya sama-sama aplikasi platform untuk desain grafis, tapi di Canva ini dia lebih memudahkan usernya atau penggunanya untuk membuat desain dengan simple atau sederhana. Kalau di Corel Draw itu Kak Alyamda itu harus kayak mengerti caranya dan itu stepnya tuh lebih banyak sekali Kak. Jadi harus ada layer-layernya dan memang itu agak banyak. Di sini mungkin saya bisa coba panggil Kak Arif ya. Kak Arif juga generasi Corel Draw 11 nih. Mungkin Kak Arif mungkin lebih paham karena saya biasanya mainnya Photoshop Kak. Silakan Kak Arif. Iya, jadi pertama Corel Draw itu berbayar dan mahal ya. Terus harus diinstal dulu. Jadi tidak portable seperti Canva. Kalau Canva itu sekarang ada di HP, jadi bisa langsung pakai aplikasi atau ke websitenya langsung bisa dipakai. Dan gratis. Suara Kalau putus-putus kakak. Suara putus-putus ya, tidak bisa dengar. halo, halo, suara dengar? Dengar nggak? Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi
pengalaman kalau CorelDRAW itu software yang berbayar, mahal lisensinya, kemudian harus install dulu dan dia hanya bisa dipakai di PC atau laptop. Kalau Canva dia gratis, kalau bayar ada fitur-fitur yang lebih gitu, tapi pada prinsipnya dia gratis. Kemudian bisa di HP, kemudian dia punya semacam artificial intelligence yang memudahkan kita untuk mendesain baik itu template maupun apa namanya mesinnya sendiri seperti itu. Jadi ibaratnya kalau CorelDRAW itu manual, kalau Canva itu matic gitu. Jadi tinggal klik-klik-klik langsung lari. Tapi kalau CorelDRAW harus manual ininya. Mungkin itu sih pengalaman Kakak Grace. Iya, oke, siap. Dan Terima kalau kasih banyak, Arif. dan kalau saya pakai Corel tuh otomatis bajakan ya karena kan zaman Karena dulu mahal gitu, sekali ya. zaman dulu gitu. Kalau sekarang ya yang gratis ada dan lebih user friendly lah Canva gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk pemula, Kak Laimda, lebih baik mencoba dengan Canva dulu. Tapi kalau kakak memang tertarik dengan desain grafis, bisa nih coba-coba aplikasi atau platform lain selain Canva. Ada Photoshop, ada CorelDRAW, dan yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, Canva itu dari mana? Dari negara mana? Canva itu didirikan di Sydney, Kak, dari Australia. Jadi awalnya itu dari Sydney, produk dari Australia. Begitu ya, Kak Laimda. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau memberikan tanggapan? Siap kakak. Izin tadi menyangkut dengan apa CorelDRAW itu jaringan saya sini di kakak pejawaban suaranya putus-putus jadi agak ini, tapi tidak apa-apa, nanti saya chat saja di WhatsApp Boleh, 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 boleh. karena Ya, siap Kak Laimda. waktu juga ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Nah, teman-teman, khusus hari ini, kemarin Kak Arif hubungi saya untuk fokus kepada tugasnya teman-teman nanti untuk membuat suatu karya tentang personal branding. Wah, ini Kak Grace semangat sekali karena teman-teman memang butuh banget ini, butuh sekali tentang personal branding untuk menyiapkan teman-teman dari kuliah ini. Kalian mau ngapain sih? Misalnya mungkin ada yang mau berorganisasi, mau kerja atau mungkin mau punya usaha. Nah, gimana caranya membangun personal branding teman-teman lewat desain grafis? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu personal branding? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih itu personal branding? Silahkan Kak Grace menunggu jawaban di kolom chat. Ada yang tahu atau mau langsung unmute dan bilang jawabannya juga tidak apa-apa. Apa itu personal branding? Ada yang tahu? Masih kosong ya, belum ada ya berarti ya. Oh, oke, sudah ada. Membangun pandangan orang lain terhadap diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sip, mantap, terjawab ya. Betul sekali ya teman-teman. Oh, ada lagi nih, gambaran diri kita di mata publik. Wah, harusnya teman-teman sudah punya gambaran ya tentang personal branding itu seperti apa. Membangun pandangan orang lain terhadap diri kita sesuai dengan yang apa yang kita inginkan, membuat suatu karya dari kita sendiri. Oke, sip. Nah, teman-teman, personal branding itu adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk memperkenalkan atau mempresentasikan dirinya kepada orang lain. Jadi benar ya, sebagian besar teman-teman sudah jawab yang benar. Jadi ini adalah cara supaya teman-teman itu bisa memperkenalkan atau mempresentasikan dirinya teman-teman ke orang lain. Nah, gimana caranya kita tahu kalau kita tuh sukses membranding diri kita? Coba ada yang tahu gimana sih caranya kita tahu kalau personal branding kita itu kuat atau kita sukses membangun personal branding kita. Coba ada yang tahu tidak, Cak? Gimana sih kita tahu? Banyak endorse. Oke, ada lagi.
Gimana ya caranya tahu kalau kita tuh udah sukses bangun personal branding atau personal brandingnya kita tuh udah kuat banget sampai betul-betul dikenal. Dikenal banyak orang. Oke, bisa jadi. Ada lagi? Belum ada yang tepat nih jawabannya nih. Ayo, coba dicoba lagi. Orang lain bisa mengikuti cara kita. Mungkin dengan cara orang menyukai kita sampai dipakai oleh orang lain karya kita dari mendengar nama orang, udah tahu bidang pekerjaan atau passion, banyak orang yang kerjasama, keunikan. Oke, sip. Ada yang udah jawab, udah mendekati ya, teman-teman. Untuk tahu kalau personal branding yang kita bangun itu sukses atau personal branding kita kuat, ekspektasi kita terhadap apa yang ingin orang tahu atau orang kenal tentang kita itu harus sesuai atau sejalan dengan yang orang lihat. Misalnya nih, Kak Asad. Kak Asad ini dia seorang videografer handal. Dia membangun personal brandingnya, membangun citra dirinya itu sebagai uh, videografer yang handal. Pokoknya dia di bidang videografer tuh jago banget. Nah, orang lain lihat Kak Asad itu juga sama sebagai videografer yang handal di bidangnya. Jadi ini sesuai. Nah, itu cara menentukan kalau personal branding kita tuh udah sukses apa atau kuat. Jadi ekspektasi kita tentang apa yang mau orang lihat tentang kita dan orang lihat tentang kita itu sama. Jadi sesuai. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, misalnya lagi kasih contoh ada Kak siapa di sini ya? Kak Richael. Kak Richael ini dia desainer hebat. Dia di postingannya atau apa kemanapun dia selalu mengenalkan diri bahwa dia ini desainer hebat. Nah, orang lain juga melihat dia sebagai desainer hebat. Itu caranya kalau dia membangun personal brandingnya dengan kuat. Nah, selanjutnya, oke, ini adalah salah satu contoh teman-teman. Teman-teman yang mungkin ada yang di Maluku, apa mungkin di Papua, mungkin atau yang di Jayapura mungkin seharusnya sudah kenal ya. Ini namanya Kapiter Ginuni, salah satu contoh public figure yang betul-betul membangun personal brandingnya yang kuat. Jadi teman-teman bisa lihat dari Instagramnya atau kemanapun dia membawa dirinya, orang-orang tuh tahu kalau dia tuh profesional MC atau dia public speaker yang bagus. Jadi dia ingin orang lain melihat dia seperti itu dan orang lain juga memang melihat dia seperti itu. Jadi personal branding yang dia bangun tuh benar-benar kuat. Nah, di saat ini kita akan membangun personal branding teman-teman dengan cara membuat biografi atau CV dalam Canva. Oke. Nah, kira-kira silahkan tuliskan di kolom chat. Menurut teman-teman, berapa lama sih kira-kira sebuah perusahaan itu atau orang yang um, rekrut karyawan melihat biografi atau CV pelamar kerja dan akhirnya membuat keputusan? Misalnya 1 jam atau mungkin 1 hari dia harus liatin CV-nya terus atau mungkin 30 menit. Kira-kira berapa lama nih? Oke, Kak Grace lihat kolom chat dulu. 20 detik. Oke. 1 menit. 10 menit. Cepat ya. Setelah sampai 1 menit. Oke. Kurang dari 10 detik. Oke, setengah jam. Setengah jam. Ada lagi? Ada lagi yang mau menebak? Kurang dari 10 menit. Oke. Banyak banget ya yang menebak. Ada yang sudah mendekat, teman-teman. Coba kita lihat jawabannya. Berapa sih? Hanya 6 detik. Betul sekali, teman-teman. Hanya 6 detik yang pencari kerja itu habiskan untuk melihat teman-teman punya CV atau biografi singkat. Dan diharapkan, jadi karena hanya 6 detik itu, makanya kita harus membuat CV atau biografi singkat tentang diri kita dengan baik atau dengan sesuai sehingga bisa dilihat. Sudah di-share sebelumnya ya sama teman kakak-kakak dari Telkomsel di grup gimana sih cara desain-desain yang baik untuk menyesuaikan dengan warna-warnanya, lalu jarak antar elemen dan teks dan juga kesesuaian dengan warna. Oke, untuk itu sebentar saya ini agak sedikit terganggu bentar ya. Nah, kira-kira informasi apa saja yang ada dalam
biografi atau CV? Ada yang tahu? Oke, skill, nama, kontak pribadi. Wah, sudah mantap semua ya ini ya. Oke, teman-teman, yang pertama itu adalah profil diri. Kira-kira kalian ini dikenal seperti apa? Misalnya, mahasiswa aktif di perguruan apa? Eh, Mungkin kalian orangnya seperti apa, bertanggung jawab, atau memiliki kemampuan di bidang apa. Lalu, informasi kontak. Ini penting karena orang yang mau mencari pekerjaan, pencari kerja itu akan menghubungi teman-teman melalui alamat sosial media, alamat mungkin sosial media teman-teman, atau mungkin melalui email, nomor HP, dan juga website kalau teman-teman punya. Lalu berikutnya ada pendidikan. Kira-kira pendidikan teman-teman kalau misalnya sudah S1 atau S2 atau S3, silakan dimasukkan di dalam pendidikan. Lalu ada pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Pengalaman kerja ini bisa magang di mana, organisasi ini mungkin organisasi apa yang bisa teman-teman masukkan, organisasi kemahasiswaan di kampus ataupun di luar kampus. Nah, selanjutnya ini ada skills atau kemampuan teman-teman. Skills atau kemampuan ini seperti desain grafis, kemampuan untuk misalnya kalau dari komputer itu Microsoft Excel atau Microsoft Office, atau kemampuan manajemen waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan. Lalu achievements atau prestasi. Achievement atau prestasi ini harus disesuaikan juga teman-teman. Jadi kalian lihat audiensnya kalian itu seperti apa. Misalnya kalian mau masukin lamaran untuk bekerja sebagai project manager, misalnya manajer di suatu perusahaan ya. Tidak mungkin kan teman-teman masukin lomba juara satu lomba makan kerupuk. Karena kan nggak mungkin, itu tidak relate atau tidak sesuai dengan achievement yang dibutuhkan sama si pembaca CV-nya atau yang kalian tuju. Jadi untuk achievements atau prestasi, teman-teman silakan pilih yang sesuai atau yang selaras dengan apa yang mau teman-teman achieve atau teman-teman tuju. Nah, sebelumnya kan Kak Grace juga share CV-nya Kak Grace sebelum mau kasih materi nih ke Kak Arif. Nah, sebelum itu Kak Grace juga lihat-lihat kira-kira achievements apa ya yang bisa masuk. Kak Grace dulu banget nih SMA itu sering ikut lomba-lomba fashion show dan biasanya juara. Tapi kan nggak mungkin dimasukin ke dalam achievements-nya atau prestasinya Kak Grace buat ngasih materi. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi mendingan achievements ini teman-teman harus filter. Jadi disaring lagi kira-kira prestasi ini cocok tidak ya dimasukin ini, atau skill ini cocok tidak ya. Nah, misalnya skills atau memasak. Kalian mau melamar untuk jadi manajer di sebuah perusahaan. Terus kalian masukin skill memasak. Kira-kira itu sesuai tidak, teman-teman? Harusnya tidak sesuai ya. Karena kecuali kalau memang dia mau melamar jadi chef di bidang di perusahaan tersebut, atau mungkin dia dari tata boga, dia bisa masukin skill-skillnya. Jadi kalian lihat lagi untuk CV ini kalian mau tujukan kemana, misalnya ke perusahaan apa, terus jabatan yang kalian mau itu di bagian apa, dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan ataupun prestasi-prestasi yang kalian tulis nanti di CV. Nah, yang terakhir itu adalah interest atau hal yang disukai. Misalnya kayak fotografi, videografi, menggambar, melukis, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh. Kak Grace akan masukkan ini di dalam informasi untuk kita sama-sama membuat CV atau biografi singkat mengenai profil ini. Jadi teman-teman kalau mau silahkan buat profil teman-teman sendiri, lalu tinggal dimasukkan ke dalam CV yang akan kita buat bersama nanti di Canva. Jadi seperti sebelumnya Kak Grace bilang, untuk membuat desain silahkan teman-teman siapkan dulu. Misalnya kalian punya foto, ada foto tidak yang menarik, yang secara profesional itu kelihatan, bukan yang kalian di rumah lagi santai-santai terus dimasukin dalam CV, itu kan tidak sesuai ya teman-teman. Jadi lihatlah foto atau siapkan foto atau mungkin foto dulu pakai jas atau pakai kemeja.
dan sesuaikan. Lalu tulis informasi yang ingin kalian masukkan ke dalam desain yang akan kalian siapkan. Seperti itu. Oke, ini untuk informasinya adalah Kak Olivia Lim namanya. Saya adalah mahasiswa Uncen, semester 5, jurusan akuntansi. Skill-nya itu ada Microsoft Office, desain grafis, dan bahasanya itu dia bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tapi tidak terlalu fasih. Lalu pengalaman kerja dan organisasi dari tahun 2002 sampai 2023, Bendahara BEM Universitas Cendrawasih. Kontaknya juga ada di sini. Kita akan masukkan informasi ini ke dalam CV nanti di Canva. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke praktek? Silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, sudah ada pertanyaan di grup ya. Ini sebentar. Kak, dari Uniak, wah Universitas Ciapis ya. Dari Kak Friska Yanti, Kak mau tanya apakah CV harus pakai foto? Sebaiknya pakai foto teman-teman. Jadi ketika kalian datang itu dikenali ya ini orangnya yang mana. Siapa tahu orangnya akan berbeda dengan yang kelihatan di foto. Jadi sebaiknya pakai foto. Terus apakah tampilan CV juga berpengaruh penting agar disukai perusahaan? Betul sekali teman-teman. Tampilan CV juga berpengaruh, terutama ada juga di dalam modul ya, itu tentang kesesuaian warna, lalu alignment atau jarak antar satu elemen atau satu teks, lalu pengulangan dari elemen yang sama, dan juga gimana teman-teman mengatur kesesuaian dari masing-masing desain atau elemen atau teks yang ada di sana, di dalam Canva, di dalam aplikasi desainnya. Oke, Kak, apakah foto di CV harus berlatar merah atau biru? Seharusnya tidak sih, Kak, tidak harus berlatar merah atau biru. Itu biasanya kalau foto studio yang bisa diminta warna merah apa biru. Oke. Ada lagi, Kak Asad boleh dibantu baca pertanyaannya, soalnya ini kayak ke ini terus. Siap. Ada Oke, lagi nih siap. Kak. Ada beberapa sih yang paling banyak saya bacakan ya Kak. Oh ya. Perkenalkan saya Valen Renggiar dari Uncen jurusan akuntansi. Maaf sebelumnya izin bertanya Kak, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan aplikasi Canva itu lebih menarik dari aplikasi desain grafis yang lain. Oke, ini mungkin tadi sudah terjawab sebenarnya nih Kak ya. Iya, iya, Kita betul. ambil sampel compatriotnya itu di Corel Draw Kalau tadi. tahu. Ya. Kemudian pengalaman organisasi lebih dari lima, apakah dimasukkan semua? Terus apa saja yang seharusnya tidak ditulis di CV Kak? Nah itu mungkin Oke. apa yang tidak harus ditulis di CV, dan kalau misalnya pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja ada 5, apakah mesti dimasukkan semua? Nah itu mungkin Kak. Oke, siap. Nah, kalau pengalaman organisasi lebih dari 5, kira-kira teman-teman kembali lagi seperti yang tadi, siapa audiens dari teman-teman? Kalau misalnya itu pengalaman organisasinya itu berkesan atau memberikan efek kesan baik bagi si pembaca CV-nya nanti, boleh dimasukkan semuanya, teman-teman. Jadi tidak harus beberapa saja, bisa dimasukkan semuanya. Bisa 5, bisa lebih dari 5, tapi mungkin difilter lagi biar tidak terlalu full. Karena biasanya orang kalau baca, aduh banyak banget, malas bacanya. Jadi yang kira-kira itu sesuai dengan tujuan atau jabatan yang teman-teman mau, atau mungkin sesuai dengan perusahaan atau organisasi yang teman-teman lamar. Oke, apa saja yang seharusnya tidak ditulis di CV, Kak? Oke, apa saja nih? Kira-kira kalau kayak keluarga, itu kira-kira ditulis nggak? Misalnya saya berasal dari keluarga mana, itu seharusnya tidak ditulis di CV, Kak. Jadi yang ditulis di CV itu hanya yang sesuai atau profesional, profesional diri ya teman-teman. Misalnya dari bahasa, atau kemampuan, atau eh, kontaknya teman-teman, pengalaman dalam bekerja atau berorganisasi. Jadi memang yang betul-betul profesional yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau melamar dalam suatu bidang tertentu. Atau mungkin beasiswa dan lain-lain. Kayak gitu.
Terus apa saja yang harus Apa saja yang harus ditulis? ditulis dalam pengalaman organisasi, Kak? Ini mungkin relate juga dengan saya yang dulu baru mau masuk di perusahaan. Nah, itu memang ada beberapa, Kak, yang menjadi kebingungan karena pengalaman organisasi itu kan bukan cuman yang skala besar saja, tapi ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin juga menjadi salah satu bagian yang penting kita masukkan. Misal dia pernah ikut salah satu kepanitiaan yang memang secara skala besar, tapi memang dia bukan ketua dari kegiatan itu, tapi dalam hal ini dia ikut kegiatan. Nah, terus ada juga CV-nya yang sebagai salah satu kepala divisi di organisasi. Nah, ini kan harus menimbang yang mana mesti yang kita masukkan. Apakah CV yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita adalah orang yang punya leadership atau kepemimpinan, kemudian atau memasukkan CV yang memang relate dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya, kayak begitu kan. Oke, ya menarik sekali ya Kak Asad. Nah, teman-teman, untuk yang bagian apa saja yang harus ditulis dalam pengalaman organisasi, mungkin yang pertama tuh teman-teman bisa tuliskan kayak jabatan, terus kapan jabatan itu, misalnya kalau udah lama sekali, bisa dituliskan biar mereka tahu ini kira-kira masih ilmunya apa pengalamannya itu masih terbarui, atau mungkin teman-teman kalau misalnya jadi bagian di bagian yang cuman partisipan dan bukan, atau mungkin panitia tapi bukan yang bagian inti ya, misalnya kayak ketua, itu bisa dimasukkan juga. Pokoknya yang uh, relate dengan apa yang disampaikan, dengan relate dengan apa yang ingin teman-teman tuju, atau sesuai dengan jabatan dan perusahaan dari yang teman-teman ingin lamar, kayak gitu. Gitu Kak Asad. Ada lagi? Mungkin lanjut dulu, Kak. Ini sambil nunggu yang nanya lagi. Lanjut Oh dulu iya, boleh. siap. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke praktek langsung ya, teman-teman. Sambil menunggu, ntar. Teman-teman sudah download aplikasi Canva ya di HP masing-masing. Apakah sudah? Kalau sudah, boleh dibuka sambil siapkan Kak Grace, siap-siap dulu untuk masuk dari HP supaya share screen dari HP. Oke, stop share. Oke. Yang baru download boleh sambil diisi juga untuk login masuk ke dalam aplikasinya supaya bisa langsung digunakan. Oke ya, teman-teman, di-download dulu ya, biar kita langsung praktek bareng Kak Grace ya. Saya juga sudah standby untuk aplikasi Canva nih, sambil coba-coba belajar. Saya biasa pakai sih Kak Grace, cuman mungkin kita coba lihat alur yang tepat dan benar lah ya untuk Siap, Kak. penggunaannya. Ini apakah suara saya masuk di dalam ini, Kak? Apa udah oke? Oke, Karena ini oke, pakai dua terdengar Kak, device. jelas. Jelas, Jelas ya? jelas Oke, terdengar. siap. Iya. Oke. Mulai dibuka aplikasinya masing-masing, teman-teman. Hmm. Oke, nah, teman-teman semuanya sudah sama tampilannya. Kita sudah masuk Terlihat di, Kak, sudah. oke, sudah ya.
Di sini seperti yang teman-teman lihat tadi ada dari Kak siapa tadi ya yang bertanya untuk Canva ini dan teman-teman yang baru pertama kali menggunakan sudah terlihat ini banyak sekali desain-desain. Ini adalah template teman-teman. Jadi kalian bisa langsung pakai. Tinggal dibuka. Kita coba ya. Kita coba dulu untuk template. Nah, ini udah ada. Teman-teman bisa langsung gunakan. Tapi informasi di dalamnya ini kan tidak sesuai dengan misalnya kalian mau buat produk sendiri nih, ada produk sendiri yang mau dijual. Kalau kayak gini kan produknya beda. Nah, teman-teman tinggal mengganti saja. Tinggal dihapus, yang ini dihapus, terus tinggal dimasukkan foto yang teman-teman mau. Oke, Kak Grace akan masukin dulu sebelumnya menjelaskan tentang toolbar ini ya, toolbar yang ada di bawah. Toolbar itu yang bagian ini teman-teman. Desain, elemen, teks, kamera roll, dan lain-lain. Jadi untuk desain ini adalah template. Jadi ada berbagai macam template yang teman-teman bisa lihat. Kalau kalian mau buat tentang business card, coba ya itu tentang kartu kartu nama ya. Nah, langsung muncul. Gampang sekali ya untuk teman-teman yang bagi yang pemula ini langsung muncul. Misalnya kalian mau cari tentang CV juga ada. Tuh, langsung muncul semuanya. Oh, ini untuk cari pekerjaannya. Job vacancy. Oke. Nah, selanjutnya di toolbar yang kedua ini adalah elemen. Di toolbar ini teman-teman akan menemukan berbagai macam elemen-elemen atau kayak semacam stiker, tapi bukan stiker, tapi ini ada stikernya, ada yang bisa bergerak, ada pula yang tidak bergerak, jadi dia diam aja. Terus teman-teman bisa memasukkan ini ke dalam desainnya teman-teman. Ada berbagai macam bentuk, ada yang shapes, ada graphics, tinggal dituliskan saja. Misalnya kita butuh fruits, buah ya. Oke, tips nomor satu teman-teman. Kalau kalian mau cari elemen di Canva atau mungkin mau cari template, sebaiknya pakai bahasa Inggris. Karena kalau pakai bahasa Indonesia itu sedikit sekali gambar yang didapatkan. Jadi sebaik mungkin gunakan bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bahasa Inggris, Google dulu. Ini bahasa Inggrisnya apa, supaya kalian mendapatkan banyak eh, elemen-elemen atau template atau semuanya yang kalian butuhkan di sini. Nah, ini langsung muncul ya, tinggal diketikkan saja namanya. Oke, kita lanjut ke toolbar yang berikutnya. Ini adalah toolbar teks. Jadi ketika teman-teman mau memasukkan teks ke dalam desain, silakan pilih teks ini, lalu sudah terlihat banyak sekali pilihan teks. Tinggal dimasukkan saja, tinggal diklik itu sudah langsung masuk ke dalam desainnya kita. Oke, ini kan hapus saja ya. Nah, selanjutnya ada kamera roll. Kalau kamera roll ini akan langsung connect ke galerinya teman-teman. Contohnya ya, sebentar. Nah, kalau kalian mau memasukkan foto, tinggal uh, pilih ke menu kamera roll. Lalu untuk brand ini harus dibuat dulu teman-teman. Jadi kita akan skip dulu. Oke, ini adalah upload. Jadi teman-teman bisa mengupload foto atau video yang ada di galerinya teman-teman ke dalam akun Canva. Jadi dia akan tersimpan selalu di sini. Jadi kalau kalian mau ganti handphone atau mungkin mau akses di desktop, di laptop, itu bisa ya. Jadi teman-teman punya foto itu akan tetap tersimpan di aplikasi Canva. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada toolbar draw. Jadi teman-teman bisa menggambar langsung di kanvasnya ini. Terus selanjutnya ada apps. Ini untuk aplikasi yang connect ke Canva. Ini projects untuk desain-desain yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Oke, lalu ada foto. Foto ini berbeda dengan elemen tadi, teman-teman. Kalau elemen tadi itu kayak kayak bentuk atau dia tuh biasanya tidak dalam keadaan real kayak gini. Ini kan kayak foto-foto betul-betul yang langsung diambil gitu ya. Kalau itu kayak ilustrasi yang elemen tadi.
Terus selanjutnya ini ada audio, terus ada video juga di sebelahnya. Ini ada background. Background ini bisa dipakai teman-teman untuk sebagai latar belakang dari desain-desain yang ingin teman-teman buat. Lalu yang terakhir ini ada chart. Ini untuk data, jika teman-teman ingin memasukkan data, bisa menggunakan charts ini, fitur charts. Oke, itu sekian dulu untuk yang template langsung ya, teman-teman. Kita sekarang akan belajar membuat dari awal, jadi dari kosong. Karena kita belajar tentang personal branding, tentang membuat CV, kita akan membuat CV teman-teman berdasarkan informasi si siapa tadi tuh mahasiswa namanya, Olivia Lim. Nah, caranya silakan teman-teman klik tanda plus yang di tengah ini, lalu pilih di bagian custom size, karena kita akan memilih ukuran untuk CV yang akan digunakan. Nah, sekarang di bagian width-nya, teman-teman tuliskan 210. Oke, kalau terlalu cepat, tolong diinfokan ya, teman-teman. Biar saya kurangi ini pace-nya. Oke, selanjutnya di kolom height, isikan 297. Pastikan ukuran ini adalah pixel, bukan sentimeter. Kalau sudah, silakan klik Create New Design. Oke, nah sudah ya, ini sudah benar-benar putih sekali. Tidak ada apapun di sini karena kita akan mulai mendesain dari awal. Caranya, silakan teman-teman masuk ke menu eh, kolom tadi ya yang ada tanda plus, ditekan, lalu pilih elemen. Pilih elemen, lalu masukkan kata kunci. Ini saya mau pakai shape. Shape ini bentuk ya. Shape. Again. Oke, kembali lagi teman-teman, pakai bahasa Inggris supaya yang kita cari itu pilihannya banyak. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal pilih di See All. See All atau lihat semua. Oke, ini sudah banyak sekali, tapi belum ada yang mau dipakai di sini, jadi saya akan kembali. Karena ini jaringannya agak lama ini. Oke, teman-teman bisa mengikuti ya. Oke. Ah, silakan teman-teman kalau mau memilih desain yang lain bisa, tapi ini saya agak sedikit susah karena jaringannya. Sebentar, saya stop dulu. Oke, apakah sudah belum terlihat ya? Sebentar ya, ini sepertinya jaringan nih. Oke, nah kita masukkan kembali.
di bagian elemen. Sebentar ya. Elemen, lalu pilih shape. Oke, di sini sudah banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, Kak Grace akan pilih yang ini, yang bentuk lingkaran ini. Jadi ini akan digunakan sebagai background foto. Oke. Nah, kalau teman-teman mau caranya untuk navigasi atau caranya buat menggeser elemennya, tinggal diklik di elemen seperti ini, lalu tinggal diatur untuk besar kecilnya. Oke, taruh di sini untuk elemen foto, lalu tambah lagi, diklik lagi. Oke. eh, karena belum ada yang disuka, jadi mau lihat di bagian see all atau semua. Oke, dia masih loading ya, sebentar ya. Oke, ini sepertinya jaringannya kurang mendukung ini. Coba Sebentar ya teman-teman ya. coba jangan pakai ini kakak wifi kali ya. Itu kayaknya ada pakai wifi ya. Iya, mungkin saya coba pakai ini aja ya, paket data aja ya. Kalau boleh kakak. Iya, bisa. Oke, sebentar ya teman-teman. Pertanyaan dari Kak Murna. Murna, ini bebas pilih elemen atau harus ikuti? Bisa bebas pilih elemen ya teman-teman. Silakan. Kalian bisa berkreasi sesuai yang kalian mau. Oke, saya ganti ini dulu. Oke. Misalnya mau dibuat pakai lingkaran atau segitiga atau persegi panjang juga boleh. Silakan berkreasi. Oke, saya coba lagi untuk share screen. Ini ini jaringannya memang sepertinya kurang baik, Kak Arif. Oke, sebentar ya. Paralel teman-teman bisa membiasakan memilih shape-nya ya. Tadi ada shape lingkaran, shape macam-macam itu bisa dicoba-coba gitu. Ya, silakan buat dipilih-pilih Ya, dipilih-pilih. dan bisa sesuaikan. Atau kalau memang sudah, teman-teman juga bisa langsung ke step berikutnya, dimaksimalkan semua menu-menu yang ada di Canva itu untuk diuji coba gitu ya. Jadi Ya, bisa lebih cepat dari yang apa yang disampaikan Kakak Grace. Sehingga betul. ketika nanti jadi karya bisa di showing gitu ya, atau mungkin ada elemen yang ternyata teman-teman sudah explore tapi kebingungan itu nanti bisa ditanyakan, atau
apa namanya kalau nanti ada misalnya kesulitan di pengoperasian beberapa menu juga bisa didiskusikan sambil paralel Kakak Grace mencoba untuk Ya, konekkan lagi ininya. Jadi oke. Zoom-nya pakai WiFi, kemudian infonya coba pakai data mungkin Kak ya. Iya, tadi udah dicoba pakai data, cuman kayak agak Hmm. lebih lama. Oke, ini udah masuk lagi ya. Nah, semoga bisa. Oke, kita lanjut teman-teman. Silahkan klik lagi di bagian yang plus ini. Pilih elemen. Ini Zoom-nya juga pakai WiFi yang sama Kak ya? Iya, betul. Pakai WiFi yang sama. Ini saya coba pakai ke paket data, Sama aja ya. cuman iya, nih Coba sama yang aja nih. Zoom-nya kameranya bisa di-off-kan Kak, biar agak mengurangi. Kameranya Oh kakak, iya, kakak Grace di-off-kan sementara, oh iya. sehingga bisa sedikit, mungkin sedikit membantu ya untuk connect dua device. Hmm. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah Kak, sudah kelihatan. Iya, oke. Tapi ini lama sekali, jadi yang tidak apa bergerak sebentar ya, Kak. Atau mungkin via web Kak, kan hampir sama ya. Jadi yang laptop, yang Zoom tuh sharing via web gitu kali ya. Kalau memang Oh iya, bisa. Bisa, Kak. kan prinsipnya Ya, hampir sama. coba Hmm. ya coba via ini aja ya. Via laptop. Oke, siap. Dan teman-teman prinsipnya sama, menu yang ada di laptop itu sama dengan yang ada di HP, cuman hanya tampilannya saja lebih wide yang di lebih luas yang di laptop. Ya, betul. Bentar, saya lagi masuk ke Canva ya. Menunggu. Paralel sambil menunggu Kakak Grace, teman-teman sudah bisa menggunakan menu teks, kemudian mencoba menginputkan informasi terkait personal brandingnya teman-teman ya. Jadi ada menu teks, teman-teman sudah mulai mencoba menginput nama, kemudian eh, apapun terkait personal brandingnya teman-teman itu sudah bisa dicoba. Jadi karena menginput CV itu atau menginput pengalaman itu juga butuh butuh diingat-ingat gitu ya. Harus Mm-mm, betul, betul. jadi teman-teman sudah bisa mulai ya masuk di menu apa teks kemudian menginput. Paralel Kakak Grace mencoba connect kembali Ya, dari screen-nya. oh, boleh sambil diingat-ingat kira-kira informasi apa aja yang teman-teman mau masukkan di dalam CV-nya.
mungkin pengalaman organisasinya, keahlian atau kemampuan teman-teman di bidang apa, gitu. Oke. Ini saya stop share, share dari, oke. Nah, sudah terlihat? Sudah Kak. Sepertinya ini lebih baik. Boleh. Ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, agak sedikit gangguan teknis nih dengan HP. Nah, udah ya tadi tinggal dicari. Sebentar. Oke, ini ada di bagian, nah ini ada berbagai macam, tapi yang mau digunain tadi di bagian shape. Jadi Kak Grace akan tulis di shape. Oke, shape. Nah, tinggal pilih, silahkan pilih bagian shape ini. Teman-teman tinggal drag atau atur sesuai yang diinginkan. Nah, kalau sudah, silakan masukkan lagi yang lain. Jadi bisa sambil lihat-lihat, kiranya ini yang sesuai yang mana. Kak Grace mau masukin ini, karena dia nggak jauh-jauh beda warnanya ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kalau seperti ini kan dia numpuk di bawah, sedangkan teman-teman mau yang di bagian belakang ini dia maju ke depan. Nah, silakan teman-teman pilih di bagian position. Kalau di HP itu bisa digeser toolbarnya di bagian bawah sini. Jadi digeser terus pilih yang bagian position. Nanti ada tulisan apa ada ikonnya gitu. Position langsung pilih backward. Nah, dia langsung otomatis ke bagian belakang. Lalu kalau mau digerakin tinggal langsung ditarik, tinggal diatur saja kesesuaiannya seperti apa. Oke. Nah, setelah itu silahkan tambahkan berbagai macam icon-icon. Nah, ini karena Kak Grace mau highlight beberapa eh, informasi, kayak tadi kan kita mau buat tentang Olivia Lim ya. Jadi Kak Grace akan masukkan berapa poin. Misalnya ini mau masukin poin pendidikan, jadi satu ya. Terus kalau kalian mau copy, tinggal pilih yang ini. Yang ada gambar plus, terus ada 2 frame ini. Terus tinggal ditambahkan. Ini juga sama seperti di modulnya yang sudah di-share di WhatsApp, namanya repetition. Jadi pakai elemen yang sama. Nah, misalnya dimasukin di sini. Karena Kak Grace mau masukin 5 poin, jadi akan membuat 5 elemen yang sama di sini. Nah, sudah. Silahkan masukkan foto. Kita akan masukkan foto, tapi nanti saya mau buat fotonya itu bentuknya seperti ini. Jadi dia harus bulat juga. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman tinggal pilih di bagian elemen lagi, masuk ke elemen, lalu ketikkan kata frame. Ini frame. Frame ini dia akan frame foto. Nah, kalau ada gambar seperti ini, dia akan muncul, nah seperti ini. Tapi, bentar ya. Frame photo circle. Nah, belum muncul, tapi tidak apa-apa. Kita pakai yang ini. Kalau ada gambar seperti ini, teman-teman, atau mungkin yang ini sajalah, yang lebih bulat. Oke. Kalau ada seperti ini, ada gambar pemandangan, terus ada awan-awannya, itu artinya kalian bisa memasukkan foto di dalamnya. Jadi foto yang kalian masukin akan mengikuti bentuk dari frame-nya. Oke, kita akan memasukkan foto. Silakan teman-teman klik di bagian elemen plus lagi, lalu pilih yang foto. Di sini Kak Grace langsung tuliskan office woman. Salah. Oke, office woman.
Oke, ini banyak sekali tapi belum ada yang sesuai. Nah, bentar. Ini. Nah, ini sepertinya sesuai ya. Bisa dipotong, kalian bisa sesuaikan saja. Ini bisa di crop. Dan kalau mau masukin ke sini tinggal ditarik. Jadi langsung ditarik ke sini. Sebentar, dia kenapa nggak mau masuk ya? Sebentar. Ini harusnya bisa masuk. Bentar, kita tunggu ya. Oh, coba kita pilih yang ini. Ini harusnya dia bisa langsung masuk. Tapi kenapa dia nggak mau masuk ya? Sebentar. Oke. Sampai Kak Grace lihat ininya sebentar. Kita skip dulu yang ini ya, teman-teman. Oke, di sini Kak Grace akan tambahkan lagi elemen rectangle atau persegi panjang. Nah, ini kan warnanya langsung kontras sekali ya, beda. Jadi teman-teman bisa sesuaikan warnanya, tinggal diganti saja di kolom di toolbarnya itu ada langsung untuk ganti warna, bisa langsung dipilih, sesuaikan. Oke, karena guys mau sesuaikan dengan warna yang belakang ini, maka akan sebentar, diputar, lalu pilih position untuk memasukkan dia ke bagian belakang. Nah, oke. Kita akan tambahkan foto. Ya, dia kenapa tidak mau ya? Sebentar ya. Oke, sambil menunggu, teman-teman boleh silakan sudah sambil menunggu, membuat ya ini masing-masing. Sekarang kita akan masukkan informasi yang sudah disiapkan. Di sini ada teks, teman-teman boleh klik di bagian teks, bisa tuliskan di bagian atasnya ini Olivia Lim atau namanya teman-teman. Oke. Lalu ditambahkan di bawahnya, misalnya kalian mau tulis kalau eh, mahasiswa, ini kagak tulis dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, tadi ada beberapa poin yang mau dimasukkan. Ada poin pendidikan, area pendidikan. Ini untuk teksnya bisa diganti sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi ini ada beberapa teks-teks yang bisa teman-teman pilih. Ada seperti ini, Lovelo, atau Alata, noto serif, dan lain-lain. Jadi sesuaikan saja tulisannya dengan yang teman-teman inginkan. Oke, ini tinggal di copy aja, copy paste, lalu diganti keahlian, copy paste lagi. Kita akan masuk ke kontak.
Ada lagi, kita akan pilih profil. Lalu di sini bisa masukkan pengalaman. Oke. Nah, sudah. Jika kalau begini, teman-teman untuk bagian yang keahlian, karena tadi kan si Olivia Lim itu dia bisa bahasa Indonesia natif ya. Dia bahasa ibunya itu Indonesia, bahasa Inggrisnya agak sedikit fasih, jadi tidak terlalu lancar. Kita bisa pilih menu charts. Jadi teman-teman bisa masukkan menu charts di sini. Itu ada di bagian ujung sekali teman-teman. Kalau pakai handphone itu ada di bagian toolbar ujung, namanya charts. Oke, silahkan pilih yang kita akan lihat di sini. Oke, boleh pilih yang ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa atur warnanya. Kan ini kan tidak sesuai warnanya, bisa diganti. Misalnya mau ganti warna ini, terus diganti ke sini. Oke, contoh ya. Di sini. Lalu yang berikutnya ini bisa dimasukkan juga untuk presentasinya karena dia bahasa ibu. Berarti 100% dia fasih dalam bahasa Indonesia. Ini bisa dikasih full. Nah, kalau yang kedua bahasa Inggris, ini teman-teman bisa ganti juga. Itu tidak terlalu kelihatan ya. Sebentar. Cari. Oke. Nah, ini untuk menunjukkan keahlian bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Ntar kita tinggal masukin teks bahasa Indonesia. Oke. Dan juga bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk pendidikannya dan profilnya ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa Olivia ini dia seorang mahasiswa aktif di Universitas Cendrawasih. Teman-teman bisa nuliskan juga di situ ketikan seorang mahasiswa aktif. Jadi jelaskan tentang dirinya teman-teman itu sebagai apa? Mahasiswa aktif semester 5 di jurusan atau fakultas di Fakultas Akuntansi Universitas Cendrawasih yang menguasai, oke ini sebentar. Oke, yang menguasai pengetahuan akuntansi. Oke, jadi di bagian ini teman-teman bisa menambahkan bidang yang kalian kuasai ya. Misalnya tergantung dari misalnya kayak kalau kalian di akuntansi apa yang kalian kuasai. Kalau ini contohnya menguasai pengetahuan akuntansi, pembukuan, dan budgeting.
Oke. Ini bisa diatur, teman-teman. Oke, ini tinggal diganti-ganti saja biar disesuaikan. Bentar. Kecil sekali ya. Susah buat dilihat ya, Kak Asad, apa Kak Arif? Kelihatan tidak ya? Agak kecil sih, kakak. Saya Oke, juga sambil sebentar ya. bikin-bikin ini. Oh iya. Agak kecil. Ah, Nah, oke, oke. saya coba. Oke, siap. Oke, nanti tinggal diatur lagi untuk tulisannya ya, supaya sesuai. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pengalaman. Ini teman-teman tinggal atur saja supaya dia tidak berantakan. Jadi untuk jaraknya, alignment antar elemen dan juga teksnya silakan diatur. Oke, kita akan masuk dalam pengalaman. Tadi untuk Olivia pengalamannya itu dia merupakan bendahara dari BEM Universitas Cendrawasih, Uncen. Jadi silakan dimasukkan bendahara. Oke, bendahara Uncen, bendahara Uncen, bendahara BEM Uncen 2022-2023. Oke. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya kalau misalnya kurang sesuai untuk teksnya atau kurang bagus dilihat, boleh diganti. Ini ada berbagai macam pilihan teks. Oke. Bentar. Oke, kita coba ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi nih untuk Bendahara BEM Uncen 2022-2023 penting untuk memasukkan kegiatannya teman-teman atau apa yang skill apa yang teman-teman dapatkan dari pengalaman ini. Misalnya, karena dia Bendahara BEM Uncen 2022-2023, kita akan memasukkan tugasnya dia di situ ngapain sih jadi bendahara BEM. Nah, misalnya dia menyusun laporan dan pembukuan organisasi. Iya, oke, besar sekali. Teman-teman bisa masukkan di bagian bawahnya, lalu tidak hanya itu, dia juga bisa memantau transaksi organisasi. Memantau. Oke. Sekali lagi silakan disusun supaya dia beraturan ya untuk bagian ininya. Jadi ini untuk jarak antar teks, letter spacing, untuk antar huruf. Kalau yang ini line spacing itu jarak antara menyusun dan memantau. Misalnya contohnya ya, ditarik. Nah, dia akan berbeda nih. Dengan ini dia lebih mendekat. Sebentar, kelihatan tidak ya? Oke, misalnya nih, line spacing. Nah, ini dia kan jaraknya jauh ya. Teman-teman tinggal mengatur supaya dia sesuai. Dia tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalnya ada lagi pengalaman lain yang berhubungan, bisa dimasukkan juga di bawahnya. Jadi di sini, misalnya jadi ketua apa, terus tugasnya ngapain aja selama jadi ketua, bisa dimasukkan di sini supaya si pembaca CV-nya kita tahu pengalaman kita di situ tuh ngapain aja, bikin apa aja di situ, apa yang bisa kita dapatkan atau skill apa yang kita bisa tentukan. Nah, sekarang ini untuk kontak, teman-teman. Ini juga salah satu hal yang penting.
Eh, Silakan masuk ke elemen, lalu cari email. Email, di sini akan ada banyak email seperti ini. Boleh pilih yang ini, lalu masukkan di sini. Oke, terus mau ganti warnanya, jadi warna coklat tua. Oke, lalu tinggal masukkan emailnya olivialim@gmail.com. Kalau sudah, kita akan masuk lagi bagian lokasi atau rumah. Address. Oh, salah. Di bagian elemen, address. Nah, bisa pilih yang ini, diganti lagi untuk warnanya. Kalau misalnya ini kayak kurang sesuai, teman-teman bisa pilih ya. Ini banyak sekali pilihannya. Sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Oke, contohnya. Ya, tadi alamatnya di Kota Raja. Kota Raja, Jayapura. Oh, bisa tuliskan aja Jayapura, Indonesia. Ini. Setelah itu tadi ada nomor telepon ya. Silakan masukkan nomor telepon, bisa di sini mungkin WhatsApp, WhatsApp atau telepon juga bisa. Kalau misalnya teman-teman mau, kita bisa cari yang telepon. Oke, oh, yang ini. Telepon. Silakan masukkan nomor teleponnya. Oke, nah sampai sini. Di sini ada pendidikan, bisa dimasukkan juga. Bentar ya. Karena dia itu masih mahasiswa aktif, jadi bisa ditulis seperti ini. Universitas Cendrawasih. Oke, kita akan cari teks lagi ya. Oke, Universitas Satuan Informasi. Ini boleh dimasukkan untuk tahunnya. Ini aja. eh, Tahun berapa ya? 2021 sampai 2024. Coba ya.
Oke, nah kalau kayak gini teman-teman pastikan kalau mau dipindah ini sudah benar-benar sesuai yang teman-teman mau pindah. Misalnya kayak gini kan dia langsung ini kan yang di tempat lain. Ini kalau kita geser langsung dia tergeser yang elemen yang lain. Jadi pastikan benar-benar teman-teman klik di bagian yang mau dipindahkan. Jadi tinggal langsung di drag kayak gitu. Oke. Sip. Nanti kalau misalnya mau masukkan SMA di bawahnya juga boleh, tinggal ditaruh aja di dalamnya sini. Nah, yang masih PR nih teman-teman, ini nih belum bisa masuk. Seharusnya tuh ketika kita masukin langsung, dia langsung otomatis. Coba yang ini ya. Otomatis masuk Kak, langsung ke sini. coba ini Kak upload Kak, metodenya upload foto yang dari Oke. Coba dari ini ya, PC. coba saya tes. Ya, soalnya tadi saya pakai dari HP itu bisa. Ya, saya coba di Ini, sini bisa juga sih. Makanya mungkin fotonya foto yang hasil uploadan kali ya. oh iya ya. Oke, ini gagal ini ya. Coba tes. Sepertinya lagi gangguan ininya. Oke, jadi pokoknya kalau teman-teman coba itu pasti bisa. Jadi tinggal dimasukin fotonya teman-teman, terus tinggal ditarik ke sini, itu langsung otomatis masuk di sini ya. Gitu. Sejauh ini seperti ini ya teman-teman, ini tinggal disesuaikan lagi. Ini mengingat waktunya udah lama banget ya, karena perkara ini jaringan juga, mohon maaf ya. Ini nanti tinggal disesuaikan untuk kayak warnanya. Misalnya ini kan terlalu kontras sekali ya, tidak kelihatan di sini. Ini teman-teman bisa ganti sesuaikan dengan warna yang pas untuk CV-nya kayak gitu. Yang jelas jangan sampai tiba-tiba di sini langsung warnanya merah atau warnanya pink menyala kayak gini. Ini kan kurang apa bagus ya, kurang menarik atau misalnya hitam kayak gini. Jadi sesuaikan dengan warna yang sesuai dengan eh, desainnya teman-teman. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang bertanya atau ada yang mau showing share screen karya yang sudah dibikin juga boleh. Oh Karena iya, boleh, boleh sekali. ada door prize menarik yang disiapkan oleh panitia untuk Ya. peserta yang Kakak, sudah. saya ingin mau bertanya. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan. Kak, kalau keahlian itu eh, apa ya? Keterampilan, kalau misalnya kayak kita bisa eh, bisa apa namanya bisa menggunakan Word, Microsoft Iya ya. Office, desain Canva, terus itu kita nanti taruh di mana? Di keahlian atau? Di kalian Kak, ini apa tadi nggak cukup, jadi langsung karena tadi saya membuat bahasa bahasa Inggris bahasa Indonesia langsung full kan. Tapi kalau misalnya mau masukin kalian kayak Microsoft Word, terus Microsoft Excel atau desain grafis mungkin nanti bisa dimasukin dalam kolom ini kalian. Itu masuk di kalian. Oh iya Kak. Jadi Ya, keahlian yang bahasa ini diganti dengan yang keahlian tersebut yang bisa iya, desain Canva. Oh iya Kak. betul, betul sekali. Ini Oke Kak, bisa masih. dimasukin. Iya, sama-sama. Ini bisa dimasukin di atas sini ya. Jadi kayak desain grafis. Eh, Ada lagi yang mau bertanya? Atau Ada mungkin lagi mau share screen? teman-teman bertanya atau ya mau perlihatkan hasil karyanya? Nggak apa-apa teman-teman, ini sebagai pembelajaran Mm-mm. aja ya. Jadi tidak ada penilaian khusus. Jadi kita trial sekaligus sambil belajar ya teman-teman. Iya, Boleh ditampilkan kalau mau. Silahkan. Silakan Ada yang yang mau mau menampilkan? menampilkan. Silahkan ada. teman-teman. Ayo, ada door prize-nya ya. Menarik sekali. Ayo teman-teman. Ya, Jangan takut salah ya. Atau mungkin masih setengah jalan atau mau mau nunjukin hasilnya juga tidak apa-apa. Kalau misalnya ada, Kak Grace langsung ini nih, stop share. Jadi desain boleh. Ada yang grafis. mau share screen teman-teman untuk memperlihatkan hasil karyanya? Sampel yang sudah dibuat boleh ditampilkan. Iya, ada. Kayaknya Karena ini. nanti, gimana Kak? Ada boleh. Masih setengah. Setengah Kak. Oh, maksudnya baru setengah jadi. Enggak apa-apa, boleh Oh, diperlihatkan, enggak oke. apa-apa. Oh. Siap, Kak Grace stop share dulu ya. Nah,
silahkan. Silakan Kakak Murna Arman ya, boleh tampilkan kalau mau, walaupun masih setengah, nggak apa-apa, kita sama-sama lihat ya. Mm-mm. Boleh, silakan di share screen. Kakak Silahkan, Murna Kak. Arman, Oh iya, Kak silakan. Munarman. Oh, ada pertanyaan dari Kak Ones. Kak Ones, untuk backgroundnya boleh pakai foto. Wah, itu bakalan ini sekali, Kak. Penuh sekali. Jadi sebaiknya untuk CV itu backgroundnya harus polos ya. Polos atau tidak minimal satu atau dua warna atau tiga warna juga bisa, tapi yang harus sesuai dengan atau selaras. Warnanya itu selaras. Ini boleh, ada Kakak Oh Murna iya, Arman ya, silahkan. boleh dilihat. Tadi sudah muncul sih sedikit, mungkin masih loading ya. Oh iya, betul Mas Kodi. Oke, Oke, Di loading kayaknya. masih loading, masih loading. Mas loading. Nah, Wah, ya mantap nih. ini Tinggal diisi boleh aja lah ya. ya, sudah diisi. Bagus-bagus, Kak. Mantap, Kak Murna Arman dari Tegas juga ya, Universitas tegas fotonya Patimura. juga ya, kakak ya. Iya, Tegas fotonya, udah siap ya terlihat, benar-benar. iya, siap benar Udah itu ada fotonya. fotonya. Udah ada fotonya, Sis- tinggal informasinya aja tuh, Kak, diisi. Iya, sisa profilnya aja paling nggak ya, diisi. Mm-mm. Iya, Sip. betul. Oke, Sip, thank you ya, Kak Kak Murnarman. Murna. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari Kak Ones nih. Progresnya gimana, Kak Ones? Atau Kak Murna teman-teman yang nanti lain? Japri admin ya, Japri admin nomornya ya, nomor handphonenya. Kak, kalau misalnya profil itu biasanya kan biasa lihat apa namanya CV itu langsung ditulis di bawah nama bisa kan Kak? Yang profilnya nggak Bisa, perlu bisa. tulis profil. Oh iya. Mm-mm. Bisa kalau misalnya itu hanya contoh. Jadi teman-teman bisa buat sekreasi mungkin. Yang jelas harus sesuai warnanya, terus dia jaraknya diperhatikan, lalu isinya seperti apa juga harus diperhatikan. Kayak gitu. Ada lagi yang mau share screen atau masih Boleh, membuat semuanya nih? boleh silakan. Nggak apa-apa setengah jadi, nggak apa-apa kayak tadi Kakak Murna ya. Boleh juga. Yang penting kita lihat lah ada Mm-mm. progres atau ada yang bisa ditampilkan, nggak apa-apa. Boleh Siap. Kakak, langsung share screen aja ya. Karena sekarang lagi kosong nih yang share screen. Boleh langsung di Iya, type in langsung saja teman-teman. dipersilahkan. Kalau sudah oke, bisa langsung share screen. Tidak perlu takut atau malu ya, walaupun cuma setengah juga nggak Iya, tidak apa-apa. ini tempatnya kita Oke. buat coba-coba dan salah, nggak masalah. Iya, betul sekali. Karena nggak pernah tahu kalau nggak pernah coba ya, Kak. Betul sekali. Saya juga coba sih, tapi Mm-mm. gagal ini bikinnya. Nggak apa-apa, yang lain dulu lah. Iya. Ayo, ada lagi yang mau share atau masih membuat nih? Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu sambil menunggu yang lainnya share. Boleh, teman-teman. Mau bertanya atau mau menampilkan, boleh langsung share saja kalau yang mau menampilkan. Kalau yang mau bertanya, boleh open mic langsung ya, teman-teman. Ya, bertanya kah? Kalau belum ada, Kak Grace coba share lagi contoh CV-nya Kak Grace ya. Bentar. Biar kalian juga ada gambaran selain itu apa aja nih sebentar. Share. Sudah kelihatan Kak Asad? Sudah Kak? Sudah jelas Kak? Kelihatan. Oh, oke, sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa eh, berkreasi sebagaimana mungkin. Bisa Hmm, dibuat dalam bentuk, misalnya ini rectangle-nya ditaruh di pinggir, terus nggak ya. harus kayak yang tadi kayak Kak Grace buat, nggak harus kayak gitu. Jadi sekreasi mungkin, kalian mau sekreatif mungkin terserah.
Jadi untuk desain grafis itu tidak monoton harus ngikutin template atau harus lihat punya teman. Jadi sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Tapi tetap kelihatan profesional, rapi dan juga eh, sesuai ya untuk dimasukkan atau ditaruh buat perusahaan atau organisasi yang kalian tuju. Kayak gitu. Nah, ini karena Kak Grace butuh ini untuk profesional, untuk karir. Jadi di sini Kak Grace masukkan work experience, pengalaman kerja, lalu pendidikan, histori pendidikan, terus pengalaman organisasi dan juga sertifikat-sertifikat dan juga prestasi yang didapatkan, kayak gitu. Dan ini beberapa skills yang menunjang atau mendukung semua ini. Makanya Kak Grace masukin internet literasi, desain grafik, project management, Microsoft Office, dan ini eh, Empat ya, beberapa contoh kontak-kontak yang kontak. Kak Grace Iya, masukkan. Jadi ada LinkedIn, teman-teman bisa membangun personal branding juga di LinkedIn. betul sekali. Lalu, iya betul, Kak Asad juga punya ya. Ada juga. Ya, ini bisa membangun personal branding karena banyak pencari kerja juga di sana. Banyak orang Iya, yang betul. rekrut karyawan juga di sana, di LinkedIn. Jadi teman-teman kalau Betul. mau membangun personal branding juga bisa lewat LinkedIn. Di sini, terus alamat email, nomor telepon, alamat rumah, domisili di mana, dan juga Instagram atau media sosial. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi nih yang mau share screen? Atau sudah tidak ada? Atau mungkin kalau misalnya mau dikumpulkan di mana nih, Kak Asad? Kalau mereka udah selesai buat Ya, CV-nya. nanti habis ini Kak, kita bikin Oke. link Google Drive, post test ya, Iya, untuk teman-teman ada peserta post-test. mendapatkan Oh, post test. sertifikat, di file akhirnya adalah mengupload hasil karyanya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat di Betul. sesi ini. Seperti itu. Oh, iya. Jadi ada Siap, Google siap. Form-nya nanti yang kita berikan ke teman-teman peserta untuk teman-teman mengupload karya atau CV-nya teman-teman. Bisa jadi Betul dari sekali. CV itu menjadi penilaian buat proses penerimaan magang nanti. Wah, keren Hmm. sekali. Jadi, usahakan kalian Hmm. buat sebagus mungkin ya, karena yang dinilai ini dari kakak-kakak Telkomsel langsung. Ya, Oke, Kak, ada saya mau juga. bertanya lagi. Gimana tuh? Untuk CV-nya itu kita harus buat dari manual sekali ya, Kak. Maksudnya kita nggak boleh pakai template yang ada dalam Canva, terus kita, apa namanya, kita Mhm. edit. Oke, nah ini gimana nih, Kak Arif? Coba. kalau Kalau untuk silakan. kalau untuk bukan kompetisi ya. Kalau untuk program ini bebas sih Kak. Yang penting teman-teman menguasai Canva gitu. Oh, iya baik, Kak. Ya, Kasih, Bebas. Kakak. sebenarnya nah, sebenarnya kita nggak terlalu bisa membedakan ya yang template Yang mana sama yang template? asli ya. Iya, Kalau sudah di Iya, iya Canva, betul. karena memang Canva itu keunggulannya dia punya template yang bisa menjadi inspirasi desainer gitu. Mm-mm. Itu dibandingkan Corel Draw dan kawan-kawannya. Itu sih tambahan Kak, Ya, Grace. iya betul. Siap, Kak. bebas ya teman-teman. Oke. Mau pakai template ataupun bikin dari awal, nggak masalah. Selama memang itu sesuai ya dengan kriteria Mm-mm. untuk CV dan lain-lain lah. Apa yang ingin mau dibuat, nggak masalah. Iya, Nanti betul sekali. post-testnya nanti disesuaikan juga terkait dengan apa yang akan jadi post-testnya ya. Mau pakai Iya. template CV ya boleh, selama memang itu sesuai dengan apa yang akan kita lihat nanti di post-test seperti itu. Mm-mm. Jadi di sini tempatnya belajar ya teman-teman. Mau Iya, betul mau sekali. menarik atau tidak, pokoknya kita bikin dulu. Kalau mau diperhatikan silakan. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau di showing terkait Ada hasil lagi. karyanya, nggak masalah. Atau mau bertanya boleh. Ya, kalau masih bingung atau gimana, ini banyak ya, ada Kalau dari Uni. Oke, silakan. Kak, kalau misalnya saya perlihatkan CV, CV ku kemarin saya ada coba-coba buat CV kan. Bisa nggak, Boleh, Kak? boleh. Langsung Bisa, share bisa. screen boleh. Silakan. Oke, Kak. Udah tampil ya, Kak? Sudah.
Boleh Ini dikasih Mas, oke. sapunya begini saja, Kak. Oke. Bentar ya, ini agak kecil ya. Coba klik yang kaca pembesar itu Kak, yang ini, yang mana? Yang ini, Nah, oke. yang ini nih. Nah, Coba diklik yang ini. oke. Coba klik yang ini nih, yang ini nih. Nah, Oh ya, biar tampil full screen Kakak Friska nanti boleh. Yang mana ya, Kak? Yang di Yang bawah, itu, yang ada tanda panahnya itu. Oh, yang ini ya? Oh, ini. sebelahnya. Sebelahnya. Iya, itu boleh. Oke. Ya. Nah, oke. Oke. Wah, udah ada Nah, ini pengalaman mungkin. kerjanya juga ya. Mungkin bisa dimasukkan foto juga nih, Kak. Oh, iya, Kak. Terus ini gimana nih coba Kak Arif atau Kak Asap? Agak kurang untuk di bagian desainnya ya. Ini kayak nulis di Word aja ya. Apa Mungkin sebaiknya sudah, ini isinya mungkin sudah oke mungkin sudah Kak oke? Grace ya. Sisa mungkin jewantahkan dalam desain yang lebih ini ya, Iya, lebih betul. mutakhir lagi. Kalau secara Iya. isi kayaknya sudah mantap. Sisa ditaruh tadi mungkin di template yang Kakak Friska bikin-bikin tadi, Bu, coba buat-buat, mungkin bisa dicemplungin data-data ini ke dalam template yang sudah dibikin tadi, mungkin boleh Kak. Kayaknya Oh, akan iya. menjadi lebih menarik lah. Ini sudah secara isi sudah mantap sih. Sudah Mungkin oke. iya langsung tempel di template yang lebih bagus mungkin atau yang dibuat sama Kakak Friska yang sendiri kayak begitu. Iya, Oke, boleh Kak. ditambahkan foto juga. Terus yang Iya, di bagian kemampuan itu kan Kak Friska nulisnya coba diturunin mahir dalam menggunakan, mahir dalam membuat. Mungkin nggak usah ditulis mahir-mahir, dia tidak terlalu banyak teks di dalam betul CV-nya. juga ya, Iya, betul. jadi cuma nulis Langsung aja, Microsoft langsung Office. Microsoft Office aja gitu ya, Kak? Iya, Iya, langsung gitu aja. Terus kalau misalnya Friska mau nunjukin kemampuan Microsoft Office-nya kayak dan tadi ya, menggunakan charts, misalnya jago banget nih, langsung 100%. Atau mungkin iya. 50% aja, cuman sedikit atau setengah-setengah. Nah, itu bisa dimasukin dalam bentuk chart. Gitu. Tapi udah untuk isinya udah oke, oke sekali. Mantap Kak Friska. Tinggal dimasukin Ya. aja ke Oke. tambahkan desain. Ini sudah siap ini buat ikut post test ya, sisa dicemplungin dalam bentuk yang lebih lebih ini Iya, lebih betul. menarik lagi mungkin. Mm-mm. Aku stop ya, Oke, Kak. Iya, siap. Oke, sip. makasih, Kakak. Terima kasih Sama-sama. juga. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman Kak, atau oh, boleh silakan. eh, Ya, ada. kan sempat juga nih kemarin kan buat CV buat lamar beasiswa. Mungkin Oke. sempat juga beberapa kali ikut webinar tentang CV. Nah, minta koreksinya tentang CV saya. Bisa nggak? Silakan, Oh, mau silakan, mau silakan. share screen. Boleh. Kita Silakan, Kak. bentuknya ini ya sharing ya, bukan mengkoreksi atau seperti apa. Sama-sama Iya, Oke, sharing. ini baik. sharing ya. Baik, Kak, baik, Kak, baik, baik. Hmm, Teman-teman yang lain juga silakan ya. Kalau misalnya ada yang sudah siap buat share, boleh. Next mungkin setelah ini Aira Salsa mungkin ya yang mau share boleh. Iya. Ada Ini raise ya, hand ini. Kak Aira yang tadinya nanya ya kalau nggak salah. Oh, bukan. Kak Bukan. Indri. Oh, Kak Indri. ini Kak, Ya. Wah, ini. Oh, oke. Ya. eh, Gimana, Kak Indri? Mau ngomong sesuatu? ini Hmm, terkait pengalamannya nih kan ditaruh ada sekitar 24 dan 6 poin nih. Itu efisien atau enggak ya maksudnya? Sebanyak itu Mbak sama Cipta. penjelasan profilnya itu udah terperinci apa belum gitu Kak? Oke. Kok, ini apa? Ini dis dunia ilmu dan strategi grup. Oh, dis. Ini rencananya Kak Indri mau masukin kemana nih CV-nya? Kebetulan CV-nya udah masuk di beberapa beasiswa Kak. Ada Oh, BRI udah. sama ya udah dimasukkan. Oh, oke oke. Di sini belum ada yang kemampuan ya atau skill yang dikuasai Kak Indri. Hmm,
Oh iya Kak. Ya, mungkin bisa dimasukkan terus sama desainnya juga bisa dibuat lagi ya, Kak. Soalnya ini kan masih kayak raw sama seperti Kak siapa tadi ya? Eh Kak siapa tadi ya, Kak Asap? Kak Friska Saya tadi, lupa. Iya, Kak Friskayanti. Friska. Nah, mungkin Ah, iya. untuk desainnya bisa disesuaikan lagi, Kak. Terus mungkin yang ininya ini apa? Fotonya juga tadi bisa pakai yang template itu biar dia Oh nggak iya kayak baik. foto studio langsung plek. Tapi untuk secara isi udah bagus kok. Tinggal mungkin Baik. dimasuk-masukin lagi ini untuk yang bagian telepon, email, terus alamat mungkin bisa dibikin kolom sendiri untuk kontak atau bisa juga di bawahnya nama, terus mahasiswa itu di situ kakak bisa masukin misalnya telepon, email, terus sebelahnya alamat sama kalau ada sosial media bisa taruh juga di situ. Oke, baik Kayak Kak, gitu. makasih. Ya, jadi yang bagian kontak bisa diganti untuk penambahan skill atau kemampuan. Ah, iya baik Kak, makasih. Ya, sudah bagus kok, Sama. tinggal desainnya aja. Sip. Oke, thank you. Ada lagi? Kak Aira nih ya Kak kayaknya. Kak Salsa Aira. kayaknya mau ini resen ya, mungkin mau menampilkan juga. Boleh? Ya, Kak Ira silakan. silakan Kak Aira. Saya izin share screen-nya, Kak. Boleh. Silakan. Ini yang mau kutanya itu apa fotonya, Kak? Oh iya fotonya ya. Apa boleh atau harus yang formal atau yang gimana gitu? Oke, sebaiknya formal Kak. Jadi yang benar-benar kelihatan mukanya. Kalau ini kan kayak Oh ketutupan ya. gitu ya, ketutup muka. Iya. Nanti kalau kalau dikenali itu kayak gimana Kak? Jadi Nah, iya misalnya itu. kakak datang terus bilang, ini yang namanya Aira yang mana ya? Ah, Karena iya Mantap. Kak. ketutupan muka. Jadi sebaiknya pakai apa foto yang formal. Karena Full CV gitu ya. itu Oh ya ya formal. full setidaknya segini ya, setengah badan Oh, lah ya, oh biar gitu. kelihatan mukanya. Karena ini kan Siap-siap. kalau CV ini termasuk dalam dokumen yang untuk profesional kan, untuk membangun personal brandingnya teman-teman semua. Jadi sebaik mungkin gunakan foto yang memang sesuai atau proporsional, kayak gitu. Oh, oke, Jadi siap Kak. background nggak mesti background kayak tadi juga kayak ada Mm-mm. baiknya mungkin Iya. disesuaikan dengan bentuk atau desain dari CV-nya sendiri menyesuaikan dengan Mm-mm. background latarnya kayak begitu. Karena Iya, kayaknya kalau betul. tempel yang warna biru latarnya kan nggak masuk di sini ya di CV-nya. Iya, betul, Nah, Kak. harus menyesuaikan. Ya. Nah, ini udah bagus juga nih. Ada yang di Ya. bagian skill, Skill, udah iya betul. diganti. Iya, chartnya Menarik itu ini. udah beda ya. Dia Iya. pakai chart yang lain. Bagus, Kak. Mantap. Siap. Oke. Makasih Kak. Ya, Hmm. sama-sama, Ya, Kak. terima kasih Kak Aira. Terbaiklah Kak, ya. Oke. Kak, untuk bagian portfolio tadi, Kak Ira, itu mungkin bisa diganti ya. ke kontak aja. Jadi bukan tulis portfolio, tapi kontak. Oh, Kan ada kontak. tulisan portfolio ya. Bisa diganti jadi Iya, kontak. itu yang untuk linknya Kak. Link link Link, portfolio. oh, link portfolionya Kak Ya, Ira. ya. Oh, oke, oke. Kirain itu apa kontak yang bisa dikontak. Iya, itu ya bawahnya kontak cuma atasnya portfolionya gitu. Oh, Linknya, oke. link Sip. websitenya. Oke, Kak, kalau begitu. Oke, Oke, Kak. terima kasih Kak Sip. Ira. Izin Kak Grace, Makasih. mungkin Ya, eh, ini semakin menarik ya sebenarnya diskusinya, tapi apa boleh buat ya. ya? Waktu Siap, Kak. membatasi Udah, kita sebenarnya. udah Waktu 15, membatasi kita. Iya, sudah jam jam 5.15, 5 dikit lewat. lagi di daerah Jayapura juga sudah gelap ini, dikit lagi akan gelap. Sudah hujan di Wena, Kak. Saya di Waduh, Wena. itu sudah. Oh, lagi di mana ya? Siap, siap. Ya, Waduh, kita lagi di BSG nih, Pak. Lagi di BSG. Jadi mungkin eh, berhubung waktu juga ya, Kak Grace, mungkin kita segera close. Nanti akan ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan juga. Nanti kita mungkin bisa open discussion juga di grup peserta Papua Digital Bootcamp. Eh, Sebelum kita close, mungkin ada closing dari Kak Grace. Silakan Kak siap. Grace. Ini agak ribut sih ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena hujannya deras sekali di Wena. Iya. Oke. Nah, teman-teman, untuk
desain grafis dan personal branding ini ada satu kesamaan. Kesamanya itu apa? Kesamanya itu adalah dimotivasi teman-teman. Teman-teman untuk mengembangkan skill desain grafis atau membangun personal branding itu harus memiliki motivasi yang kuat. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut salah, jangan takut tidak bisa. Teman-teman yakinkan diri kalau kalian bisa, terus latihan, perkaya diri, ikut organisasi, terus mencoba. Seperti desain grafis, kita harus terus latihan, terus coba terus, supaya teman-teman bisa menguasai skill itu. Lalu untuk personal branding, teman-teman boleh ikut berbagai organisasi, punya banyak teman, banyak link-link, dan ini akan membantu teman-teman untuk mengerti atau mencari kira-kira teman-teman ini bagus kemampuannya itu di sebelah mana sih? Saya maunya fokusnya ke sebelah mana? Teman-teman sekarang masih ada yang bingung, Kak, saya tidak tahu saya mau ke arah mana. Nah, contohnya atau caranya untuk teman-teman supaya bisa bangun personal branding, perluas jaringan. Ikut kegiatan, ikut organisasi, lalu teman-teman bangun skill, dan juga memperkaya diri dengan mengikuti kelas-kelas seperti ini ya, ada digital bootcamp dari Telkomsel, itu bagus sekali teman-teman sudah berusaha buat ikut dan juga ikut kelas-kelas seperti ini. Jangan pernah takut, yakinkan diri bahwa teman-teman bisa. Banyak orang-orang yang mau belajar tapi mereka tidak punya kesempatan. Nah, teman-teman punya kesempatan untuk belajar, jadi pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Gitu aja, Kak. Oke, terbaik ya. Hampir seperti quotes lah ya, Kak Grace terakhir. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak ya, Kak Grace, atas waktunya hari ini memberikan sedikit banyaknya pembelajaran buat kita semua terkait bagaimana sih melihat sisi dari desain itu sendiri melalui Canva ya, seperti itu. Nah, teman-teman juga dari universitas yang ada di Papua dan Maluku yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih banyaknya atas waktunya. Nextnya mungkin kita akan ada post-test ya setelah ini. Itu juga menjadi mungkin salah satu penilaian kita untuk menuju ke step yang selanjutnya, yakni fase live at Telkomsel dengan program magang seperti itu. Nah, oke. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk event selanjutnya setelah ini. Untuk fase-fase selanjutnya kemungkinan akan ada lagi training, dan stay tune ya di grup kita, di grup peserta Papua Digital Bootcamp di grup WA. Oke, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua. Semangat pagi. Pagi. Oke, Terima thank you ya kasih Kak Grace. semuanya. Terima kasih banyak. Terima Selamat kasih. sore. Makasih ya teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Sore teman-teman. Nanti untuk beberapa yang kita pilih penanya dan teman-teman yang share, nanti kita share di ini ya, di grup. Akan ada sedikit lah dari kita di Telkomsel. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Kita close. Terima kasih.